Kalian pernah kepikiran nggak kalau misalnya kenapa sih orang zaman dulu tuh kayaknya kesana itu kayak lebih bahagia gitu dibandingkan zaman sekarang? Dan kalau misalnya lu sering dengar kayak cerita orang tua lu atau nggak mungkin cerita nenek lu, buyut lu segala macamnya, ketika mereka itu dalam keadaan miskin atau kurang mampu lah, dalam keadaan kesulitan lah intinya dalam ekonomi atau apapun itu, pastinya mereka itu tetap bahagia gitu, tetap senang dan tetap bersyukur. Dan kalau misalnya kita ngebandingin di zaman sekarang, kenapa? Yang ada anak muda walaupun gajinya itu udah UMR bahkan udah dua digit, mereka kayak seakan-akan tuh kurang bersyukur gitu, kurang bahagia. Yang ada apa? Malah bikin stres. Hello guys, welcome in Bang Ari Janong. Jadi kali ini gue mau sharing kalian kenapa orang zaman dulu tuh lebih bisa dibilang mereka itu lebih bahagia dibandingkan dengan zaman sekarang, atau bisa dibilang orang-orang anak muda di zaman sekarang. Yang pertama tentunya karena perbandingan sosial di zaman dulu itu lebih dikit. Bayangin aja, dulu itu nggak ada gadget guys ya, nggak ada HP. Tapi di zaman sekarang itu informasi udah di mana-mana. Apalagi lu kalau misalnya lu anak trading, lu ngeliat teman-teman udah pada sukses segala macamnya. Kalau misalnya lu umur 20-an lagi pada merintis karir lah, tapi teman-teman lu yang pewaris tuh seakan-akan bilang kalau misalnya dia itu perintis ya cuy. Dan pastinya lu pernah lihat juga lah teman-teman lu yang lu baru mulai nih, bahasanya lu baru lulus kuliah, tiba-tiba teman lu yang baru lulus kuliah juga udah jadi pembisnis atau bisa dibilang udah ngurusin proyek A, proyek B segala macamnya. Nah, sebenarnya hal itu ya yang bikin lu ngebandingin diri lu sama orang lain. Yang ada apa? Lu malah nggak bersyukur, lu malah bahasanya terlalu kena pressure akan sosial. Dan juga lu kalau misalnya lu ngebandingin ini terus, yang ada lu kayak stres banget gitu, stres berkepanjangan. Lu malah bikin penyakit yang ada di diri lu sendiri dengan apa yang lu pikirin. Nah cuy. Yang kedua tentunya hubungan guys ya, hubungan antara one to one atau face to face secara langsung offline itu lebih sering. Dan pastinya kalau misalnya lu zaman sekarang pastinya kan dikit-dikit video call, dikit-dikit Zoom, dikit-dikit Google Meet kalau misalnya lagi jarak jauh. Nah, hal inilah yang bisa dibilang malah membuat psikologi seseorang mereka akan terbiasa untuk bercakapan atau komunikasi secara langsung. Bayangin aja, dulu nggak ada gadget, nggak ada HP segala macamnya, orang bisa dibilang bakal effort untuk dari kota ke kota agar apa? Agar bisa komunikasi, agar bisa lancar segala macamnya. Sekarang udah ada Zoom, udah ada Google Meet. Jadi rasa dari dopaminnya atau rasa dari manusiawinya itu kayak bisa dibilang nggak terlalu sempurna lah. Karena dari komunikasi ke komunikasi, mau itu dari offline sama online, itu bakal beda banget guys ya. Kalau misalnya lu ke sekolah atau nggak kuliah, kalau misalnya lu online atau offline kan pastinya beda ya. Antara pengetahuan lu, interaksi lu, dan segala macamnya itu bakal beda tuh rasanya. Yang ketiga tentunya, informasi di zaman sekarang itu bisa dibilang banyak banget lah. Tapi di zaman dulu itu mah dikit banget. Nah ini, zaman sekarang itu orang-orang yang sukses itu nampilin dirinya di media sosial. Tapi orang-orang yang gak sukses, ya udah mereka tuh jarang tuh nampilin karena mereka itu merasa minder. Dan hal inilah yang kita sering banget lihat di media sosial guys ya. Mau itu di Instagram, di TikTok, di YouTube. Ketika mereka itu menampilkan kesuksesan mereka, punya banyak duit, punya banyak mobil, di usia muda semacamnya. Dan orang-orang di sebagian lain, mereka baru merintis, baru memenarin keluarganya, baru benar-benar memulai hidupnya semacamnya dari keterpurukan. Nah, mereka kadang ngebandingin sama teman lain yang ada apa? Ya udah, mereka yang ada nggak kelar-kelar. Dan informasi inilah yang bikin orang malah jadi bingung ya. Kebanyakan informasi, kebanyakan planning, orang-orang malah makin bingung. Makanya sebaik-baiknya planning, lu cuman punya 3 aja. Tapi kalau misalnya 2 lebih bagus, karena biar lu tuh nggak melenceng gitu. Karena orang-orang kalau misalnya udah punya planning gue mau jadi ini, gue mau jadi YouTuber, gue mau jadi affiliate, gue mau jadi pembisnis, gue mau jadi guru, gue mau jadi dosen. Nah, banyak banget kan. Yang ada apa? Jalurnya itu beda-beda. Kalau misalnya jalurnya tetap sama, ya udah bisa aja. Kayak apa bang sama bang? Kayak misalnya lu jadi guru, terus pembisnis, terus lu mungkin buka bimbel semacamnya lah. Itu gampang lah. Dan kalau misalnya lu tapi beda-beda, beda sektor, beda bidang, nah itu yang susah guys ya. Nah mungkin menurut kalian gimana? Kenapa sih orang dulu tuh lebih sering bahagia dibandingkan orang zaman sekarang? Coba tulis aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.